Sabtu Palon nagih janji, waspada, ramalan Jayabaya tahun 2023. Tahun 2023, Indonesia harus waspada. Pasalnya, ramalan Jayabaya mengungkap bahwa 2023 adalah tahun datangnya Sabtu Palon nagih janji. Sabtu Palon nagih janji ini diyakini sebagai tanda akan terjadinya kekacauan atau bencana alam yang akan terjadi di berbagai daerah. Wong Jawa wis ilang jawane adalah ungkapan Joyoboyo yang menyebut tanda-tanda Sabtu Palon datang memomong masyarakat Jawa yang sudah kehilangan spiritualitas. Berdasarkan ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa masyarakat Jawa menunggu datangnya masa Sabtu Palon nagih janji. Kemudian kekacauan merajalela di mana-mana. Tercatat dalam ramalan Jayabaya dalam serat Sabtu Palon Pupuh Papat, bersumpah akan muncul kembali sebagai pamomong tanah Jawa setelah 500 tahun runtuhnya kerajaan Majapahit. Apabila dihitung 500 tahun dari kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1478, maka ramalan datangnya masa Sabtu Palon nagih janji jatuh pada tahun 2020 hingga 2023. Ramalan Jayabaya tentang Sabtu Palon nagih janji akan segera muncul. Pertanda meletusnya Gunung Merapi yang dijelaskan dalam Pupuh Limo dalam serat Sabtu Palon yang berbunyi, Ulun damel pratondo, pratondo tembayang, mamiharti Merapi, yen jeblok mili lahar, lindu ping 7 dino, kaline banjir bandang. Artinya, saya akan membuat pertanda sebagai janji teguh saya apabila Merapi sudah meletus, mengeluarkan lahar dan menjadi gempa bumi 7 kali dalam sehari, serta banjir bandang akan datang. Dalam serat Sabtu Palon Pupuh Telulas disebutkan akan ada ombak munggah daratan, yang artinya merujuk pada sebuah bencana tsunami. Berdasarkan Pupuh 11 dalam serat Sabtu Palon disebutkan pagebluk ingkang pinangkung leloro ngombro-ngombro injeng sugeng sore praloyo, artinya akan datang wabah mengerikan merajalela di mana-mana. Paginya orang-orang masih hidup, sorenya banyak yang mati. Selain itu, akan ada juga kejadian sosial di mana perpolitikan akan memanas di tanah Jawa sehingga Indonesia menjadi karut-marut. Hal tersebut lantaran adanya egosentrisme dan eksploitasi yang semakin parah. Disebutkan juga oleh Sabtu Palon bahwa moral masyarakat Jawa banyak yang rusak. Dalam ramalan Jangka Jayabaya bahwa masa Sabtu Palon nagih janji ini akan menimbulkan kejadian alam dan sosial yang bakal terjadi secara terus-menerus hingga tahun 2056 berdasarkan hitungan waktu yang sudah diperkirakan. Tidak hanya tentang wilayah Pulau Jawa yang disebutkan oleh Sabtu Palon dalam ramalan Jangka Jayabaya, tapi masa Sabtu Palon meliputi satu Nusantara atau Indonesia. Itu artinya dari Sabang sampai Merauke diramalkan sama-sama akan mengalami kejadian bencana alam dan sosial. Datangnya rentetan peristiwa tersebut akan terjadi secara beruntun atau silih berganti dan tidak menentu. Perlu diketahui, Sabtu Palon merupakan tokoh legendaris Pandito, penasehat kerajaan Majapahit, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya terbukti pada beberapa dekade terakhir. Namun, sebagai masyarakat tetap berdoa dan berikhtiar agar Indonesia selalu aman dan damai tanpa ada bencana di tahun 2023. Selain itu, isi ramalan Sabtu Palon nagih janji. Ramalan Sabtu Palon nagih janji berkembang menjadi mitos di kalangan masyarakat Jawa. Dia adalah tokoh misterius yang dipercaya sebagai peramal ulung sekaligus penguasa tanah Jawa. Ada banyak versi tentang sosok tersebut yang berkembang menjadi mitos bagi masyarakat Jawa. Sabtu Palon adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan umat Hindu dan Buddha dan penganut aliran kejawen di tanah Jawa. Konon, dia mengemban tugas berat sebagai Punakawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V. Dalam suatu kisah disebutkan bahwa dia hidup pada masa Prabu Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Namanya dikisahkan dalam serat Jangka Jayabaya
Sabtu Palon oleh pujangga Keraton Solo, Ronggo Warsito. Salah satu syair dalam serat tersebut membuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa. Terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit, bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Buddhi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa. Dalam ramalannya yang berbunyi, pepestene nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warsa, kepetung jaman Islami, musno bali marang ingsun, kami Buddhi madeg sawiji. Yang artinya, takdir nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama Buddhi berdiri menjadi satu. Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Buddhi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabtu Palon diperkirakan kembali. Pada abad ke-20, dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Buddhi di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, nama Sabtu Palon sering disebut dalam serat Dharma Gandul dan Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan Sabtu Palon merupakan penasehat spiritual yang berilmu tinggi dari Raja Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Konon, karena kedikjayaannya, dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Di kitab Kesusastraan Jawa karya Ki Kalengwiti juga disebutkan kalau Sabtu Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar atau Manikmoyo yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sehingga konon sosok Sabtu Palon ini juga merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi yang bisa menitis kepada seseorang. Sang Manikmoyo ini juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas jumlah gunung berapi di tanah Jawa bergolak. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur serta berjalan pada jalan kebaikan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus, bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putro, mencolo putri. Artinya dapat mewujud menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud perlainan di setiap masa. Dalam perwujudannya sebagai manusia, tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandito. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis. Namun, kisah kedekatan sang penasehat spiritual ini dengan Raja Brawijaya V akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam, sehingga Sabtu Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Namun, Sabtu Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalkan Raja Brawijaya V untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Sedangkan dalam bait-bait terakhir Ramalan Jayabaya 1135 sampai 1157 juga telah disebut-sebut mengenai Sabtu Palon, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Bathara Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali dan mengerahkan jin dan setan serta seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membantu manusia Jawa berpedoman pada Trisula Wedo. Dalam beberapa literatur Sabtu Palon itu
sejatinya juga diyakini sebagai Dang Hyang Nirarto atau Mpu Dwi Jendro atau Pedando Sakti Wawurawu yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu, Bali. Dang Hyang Nirarto adalah anak dari Dang Hyang Asmoronoto dan cucu dari Mpu Tantular atau Dang Hyang Angsa Konoto, penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalamnya tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dang Hyang Nirarto adalah seorang pandita Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Dia juga diberi nama Mpu Dwi Jendro dan dijuluki Pedando Sakti Wawurawu, yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya. Sabtu Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabtu Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini saat Brawijaya V memutuskan memeluk agama Islam. Akhirnya Sabtu Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dang Hyang Nirarto hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan, dan kemudian ke Blambangan atau Banyuwangi. Sabtu Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipo dipimpin Dalem Watorenggung